Ya, manfaatnya jeruk lemon ternyata banyak banget dan kita sudah bersama dengan Dr. Diana Sugana, spesialis gizi klinik. Halo Dr. Diana. Hai, sehat ya? Intan sudah nggak sabar lagi untuk nanya-nanya tuh. Halo Dr. dok, Diana. aku udah nggak sabar nih mau nanya-nanya dok. Apa Kan sih? lemon ini kan asam ya dok ya. Terus katanya lemon ini nggak boleh dikonsumsi sama orang yang menderita penyakit mah. Ini fakta atau mitos dok? Nah, ini sering banget ditanyakan Iya. dan ternyata itu sebenarnya adalah mitos. Oh, gitu. Mitos, jadi Iya, boleh ya dok? Masih boleh dikonsumsi. Justru biasanya kita bisa berikan pada orang sakit mah, biasanya kita bilang dengan gastritis ya, tapi dalam jumlah yang sedikit. Sedikit, Jadi oke. maksudnya kita misalnya bikin seperti di ini ya, di gelas, kita peres sedikit, potong deh. Potong Bagi sepertiga. berapa? Nah, ini Bagi kan empat. separoh. Separoh Maka ya? separoh, sepertiganya. Susah banget sepertiga Iya, diukurnya repot gimana? ya, repot ya. Atau ya separoh boleh Separoh deh. aja deh ya. Tapi airnya harus lebih banyak. Oh, airnya harus lebih banyak banyak. lagi. Kira-kira air Oke. 1 liter. And then kita peres 1 liter ya? 1 liter. 1 Oh. liter baru diminum. Jadi sehingga konsentrasinya tidak terlalu tinggi. Oh, kalau Iya. kayak infused water gitu? Kalau infused Beda? water biasanya kan dia lebih banyak airnya, ya kan? Dengan kira-kira 1 Iya, liter, oh, terus berapa ada slice slice, gitu, ya. berapa slice. Sebenarnya hampir sama, tapi infused water kan tidak diperes. Jadi bener dia apa sih disolusi gitu aja kan, jadi Larut tidak ya, larut larut ya. aja, Larut aja, tidak semua keluar gitu. apa namanya kandungannya. Oh gitu. Nah ini perasaan air lemon katanya dipercaya dapat menurunkan berat badan. Wah nih tunggu dulu, jangan jawab dulu, kita akan Oke. bahas satu lagi. Kita kemana-mana dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah tadi masih ada tuh dok yang dibahas tadi soal asam lambung, itu Iya. benar dok? Ya, jadi sebenarnya gini, masing-masing jeruk pun memiliki kadar asam yang berbeda-beda ya. Sifat aslinya memang acidic atau asam, ya kan? Tapi setelah bercampur dengan kita punya byproduct di dalam tubuh, enzim segala macam, dia justru bisa bersifat alkali atau basa. Justru membuat suasana di lambung itu lebih aman untuk penderita-penderita gastritis. Gitu, asal tadi jumlahnya. Dan biasakan jangan dikonsumsi dalam perut yang kosong. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi Seperti tetap itu. memang baik dan aman juga ya dok Masih, ya? masih boleh. Itu sering banget ditanyakan sama pasien-pasien, boleh nggak sih dengan apa namanya masalah gastritis Iya, makan jeruk atau misalnya lemon, boleh. Oh, nah itu makanya. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh sekali lagi ya. Jadi harus tahu porsinya lah tadi, Porsinya, jumlahnya ya. balik ke Makanya, jumlahnya. Ya. Benar-benar. Iya. Oke deh, nikmat nih. Ini sekarang juga buat cowok cewek. Cewek-cewek nih. Nah sekarang nih kita akan tahu. Fakta atau mitos nih katanya, kalau konsumsi air perasan lemon ini dapat menurunkan berat badan. Nih fakta atau mitos? Oh ini pada Nah ini nunggu-nunggu pasti senang ya, jawaban, pasti nunggu-nunggu. Ini Nunggu sebenarnya adalah Iya. fakta. Senang banget ya. Berarti aku bawa pulang semua ya? Oh, Iya, 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 iya. iya, Tapi iya. perlu saya tegaskan lagi, sebenarnya bukan hanya air perasan lemonnya aja, tapi justru bulirnya. Ya kenapa? Di dalam bulirnya itu. Oh, Jadi ini, coba makanya kenapa? saya bilang bukan cuman infusnya, tapi diperes. Pada saat kita peres kan ada bulirnya. Ini ya bulirnya ini. Ya, bulir-bulir. Oh, Kalau bulir-bulirnya bulir ini ya. ini. Bulir-bulirnya. Kalau perasan air kan hanya airnya saja. Sedangkan yang bisa membuat Susah. sedangkan yang bisa membuat efek tadi menjadi menurunkan obesitas itu karena gini. Si bulir tadi ini mengandung serat larut namanya pektin. Nah, si pektin fungsinya di lambung itu membuat kita kenyang lebih lama. Jadi kan akhirnya kita asupan yang lain akan lebih berkurang. Jadi bikin lama gitu bikin kenyangnya. lama. Iya. Tapi bulirnya. Bulirnya, Jadi memang karena seratnya sebaiknya juga ada di dalam betul situ ya, Dok, ya? seratnya dari situ. Selain serat, si pektin tadi dia kan juga fungsi untuk melancarkan pencernaan ya. Oh iya. Ya, jadi selain bikin kenyang, kadang kita minum lemon juga bisa bikin ke belakang. Bisa lancar ke belakang seperti itu. Nah dok, ini aku punya penyakit nih dok, Ya. sindrom tua. Kayak ini penyakit semua orang Sindrom ya, tua. takut buat jadi tua Iya, gitu. Nah dok, ini katanya kalau mengkonsumsi lemon secara rutin, ini bisa mencegah penuaan dini. Ini fakta atau mitos? Ini juga semua orang pasti seneng karena dia adalah fakta. Pantesan. Oke. Jadi emang Pantesan- suka ya Intan ya? Iya. Pantesan kinclong. Kelihatan muda ya. Tapi dikonsumsi kan dok, bukan Iya. untuk kayak dijadiin masker gitu bukan? Iya, gue pikir taruh di sini kan. Biasanya kan Kadang orang bisa memang pakai gitu ini ya. memang sifat karena dia ada sifat mengeringkan. Jadi kalau memang dengan jerawat bisa akan efek astringent atau mengeringkan. Nah, tapi kalau dikonsumsi dari dalam karena kan fit C-nya tinggi. Oh. Ya kan kandungan fit C dari satu buah kira-kira lemon ukuran sedang ini itu sekitar 20 mg fit C.
ya itu satu buah ini satu buah vitamin C-nya ya. Kebutuhan kita kan harian tuh sekitar 90 mg vitamin C. Jadi udah dapat kira-kira 1/5 lumayan dari sini. Nah, selain vitamin C-nya tinggi, antioksidannya lengkap. Semua tadi yang udah dijelasin macam-macam. Antioksidan kita tahu ya untuk peremajaan kulit, untuk anti radikal bebas, kinclong langsung sehari pasti. boleh dok langsung satu buah itu, misalnya sekali minum satu buah? Nah, untuk takarannya ya sebaiknya memang tidak langsung dimakan satu buah sekaligus. Tadi seperti saya bilang, kita belah dua, ya kita bisa konsumsi separoh-separoh. Jadi half-half, ini diperes untuk misalnya pagi dilarutkan dalam satu gelas, satu botol, dan sore sekali lagi. Oh gitu. Ya, jadi nggak berarti sekaligus. bisa, nggak sekaligus Ya, ya. Oh jadi sehingga berarti aman juga untuk aman. lambung tadi. Ya. Oke, jadi ini berarti kan sekarang ada 1, 2, 3, Asik. 4, 5, ada 5 butir. Bisa adil. Buat saya 4, buat Intan 1 ya. Itu adil dari mana? Nah, ini ngomong ini bisa diisi ulang nggak nih? Misalkan orang pengen minum kayak infus water gitu kadang-kadang ya. Ditambahin lagi airnya kan orang suka berkali-kali tuh. Aku lihat nih nggak tahu nih besok dibawa lagi apa jangan-jangan irisan lemonnya sama nih. No, sebaiknya karena untuk menjamin freshness-nya juga, sebaiknya ya sekali udah di-infuse ya sudah kita akan ganti dengan lemon yang baru. Oh gitu ya, oke. Ya. Jadi diganti-ganti mesti. Oke. Iya, Jadi jangan sayang-sayang banget. infus nih ceritanya nih. Orang kan pikir bahwa memang ini ceritanya sebagai obat atau penangkal racun juga. Ini katanya kalau minum air perasan lemon ini bisa menangkal racun. Ini fakta atau mitos? Istilahnya seperti detox ya berarti Iya, ya. detox, ya, Ya, ya. itu juga sepertinya fakta. Fakta. Intinya apa? Dengan detox sebenarnya kan kita mendetoksifikasi ya, bukan hanya racun ya. Iya. Kita makan ada polusi, ada mungkin yang merokok, menyebabkan radikal bebas yang tinggi di dalam tubuh. Nah tadi sifat antioksidan dari lemon tersebut bisa mendetoksifikasi racun-racun atau toksin yang ada di tubuh. Tapi ini bukan Boleh. berarti karena tadi pencernaan lancar lalu keluar semua ya melalui bawah ya. Bukan bersifat laksatif seperti Iya. urus-urus obat itu Bukan ya? enggak. Oke. Oke. Nah dok, ini juga nih aku denger nih ya manfaat air lemon lainnya. Katanya bisa mengatasi dehidrasi. Ini fakta atau mitos? Itu sebenarnya juga fakta. Fakta. Tapi bukan dari lemonnya aja, karena murni dari total asupan air yang kamu minum. Oh, gitu. Sebenarnya gitu, ya kan? Nah sebenarnya untuk kita ngomong satu butir ya, satu butir lemon ukuran sedang ini kan kadar airnya hampir 80% air semua, ya kan? Jadi kalau memang kita pakai semua jusnya, itu nambah asupan air juga. Tapi tadi tetap harus di-dilute atau dicampurkan di Dengan air. air. Tapi dok, aku penasaran. Ini boleh nggak sih dicampur sama jus-jus? Misalnya pagi-pagi kita bikin smoothies atau jus apapun gitu. Terus dicampur air perasan lemon tuh boleh? Boleh. Dan itu khasiatnya, manfaatnya tetap akan dapat sama atau? Tetap akan dapat sama. Oh. Ya. Nah, kadang-kadang kan orang juga kalau minum air putih doang, minum putih Ya. aja kadang-kadang mungkin agak mual sehingga kalau Betul. dengan ini mereka lebih pengen minum. Jadi mencegah dehidrasi tadi ya. Betul. Jadi biasanya juga pada pasien-pasien saya dengan hiperemesis gravidarum yang mual muntah di awal kehamilan, dia nggak bisa minum air putih, nggak bisa minum air mineral bening. Jadi biasanya kita akalin dengan kita campur tadi potongan atau perasan lemon sedikit sehingga ada rasanya, ada wanginya, ya kan? Sehingga dia bisa minum. Jadi nggak terjadi dehidrasi. Nah ini ngomong-ngomong soal wangi tadi nih ya. Ya wangi bukan cuma dari badan aja dan bukan dari bau aroma minuman aja, tapi juga dari bau mulut. Wah ini bahaya banget. Nah katanya ini bisa hilang dengan rutin konsumsi air perasan jeruk lemon. Ini fakta atau mitos? Nah ini bagi orang yang memang ada masalah bau mulut, ini fakta loh. Oh fakta iya. Ya, bingung ya kenapa bisa begitu. Ternyata ada penelitian di Jepang. Dia bilang bahwa kalau kita kurang kadar asam sitrat, sering terjadi periodontitis. Periodontitis berarti ada masalah di jaringan pendukung gigi, gusi biasanya. Gusi sering berdarah atau apa karena kurang asam sitrat. Nah, dengan kita tambah asam sitrat, kan asam sitrat tinggi, vitamin C-nya tinggi, sehingga jaringan gigi pun bisa lebih sehat. Nah, biasanya yang bikin gigi gusi berdarah itu yang menyebabkan ada bau. Seperti itu. Tapi dok, ini kan asam ya dok ya. Terus itu bisa bikin rapuh gigi nggak sih dok? Nah, itu salah satu sebenarnya semua benda pasti ada pro dan con ya. Memang saking asam sifatnya ini sehingga memang bisa mengikis email gigi. Nah disarankan caranya gimana loh? Berarti kita nggak bisa konsumsi ini dong karena giginya rapuh. Enggak. Jadi justru kita sarankan pada saat kita minum pakai sedotan. Sehingga tidak langsung kena ke gigi. Oh gitu. Ya. Langsung masuk ke dalam ya kan sehingga meminimalisir kontak si asam ini dengan email kita. Nah selesai udah minum pakai sedotan, kumur lagi dengan air putih. Oke, Jadi baik. lebih oke. Terima kasih. Nah, ini sekarang nih ini paling penting banget ya, karena lemon ini buah asam tapi sejuta khasiat. Nah, tadi kan bagaimana caranya kita mendapatkan khasiat yang banyak maksimal dari perasan lemon ini? Oke.
Jadi tetap kita masih boleh konsumsi lemon ya. Untuk 1 hari pemakaiannya adalah 1 butir lemon per hari, tapi kita bagi dalam 2 kali pemakaian. Ya, jadi kita bagi 2, pagi kita peras dalam air 1 botol dan sore atau malam bisa 1 perasan lagi. Ya, boleh dikonsumsi. Dan sebaiknya pada saat perut sudah terisi. Oh, harus terisi ya, bukan bangun tidur. Kan waktu itu aku sempat dengar Ya. nih katanya mengkonsumsi lemon, bangun tidur perut kosong diminum. Kalau yang ada masalah tidak dianjurkan perut kosong, tapi jika tidak ada masalah dengan lambung boleh perut kosong. Tapi itu katanya itu bilang katanya kalau bangun tidur masih perut kosong minum air lemon itu bisa mengatasi mah. Itu enggak ya, Dok? No, hati-hati. Oh, ya, hati-hati justru justru. nggak boleh. Iya, hati-hati. Oke. Hati-hati. Harus isi dulu, diganjel sedikit, baru nanti isi. Nah, itu. Hati-hati. Ganjal nasi uduk, nasi goreng. Oke, tapi yang jelas kalau bangun tidur tuh harusnya mandi dulu atau sikat gigi dulu ya, biar segar ya. Sikat gigi paling penting. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih, Dokter.